Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPA, di sini saya Nono Triwijayanto akan sedikit menjelaskan tentang gambaran umum mengenai evaluasi pembelajaran di tingkat sekolah baik di SD, SMP maupun SMA. Nah, evaluasi pembelajaran sendiri tidak lepas dari beberapa pendekatan dan metode evaluasi. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai evaluasi pembelajaran dari tingkat SD, SMP, SMA, maupun SMK. Nah, pada jenjang SD terdapat penilaian formatif, penilaian sumatif, dan evaluasi psikologis. Mau tahu penjelasan lebih rincinya? Yuk, mari kita lihat video ini. Evaluasi formatif. Guru akan melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kemajuan siswa selama proses pembelajaran. Ini melibatkan observasi kelas, penilaian lisan, tugas harian, dan ujian kecil. Selanjutnya, penilaian sumatif. Biasanya dilakukan pada akhir semester atau tahun ajaran dengan menggunakan tes tertulis untuk mengukur pemahaman siswa dalam berbagai mata pelajaran. Dan evaluasi psikologis. Beberapa sekolah juga melibatkan psikolog sekolah untuk melakukan evaluasi psikologis siswa seperti tes bakat, tes kematangan emosional. Nah, pada jenjang SMP, SMA maupun SMK terdapat sedikit perbedaan dengan evaluasi pembelajaran di SD. Pada SMP, SMA, dan SMK terdapat evaluasi formatif, penilaian sumatif, dan yang membedakan adalah ujian nasional. Mari kita lihat. Pada jenjang SMP, SMA maupun SMK terdapat evaluasi formatif, yaitu guru melakukan penilaian terus-menerus selama proses pembelajaran melalui proses evaluasi. Diskusi kelas, pekerjaan kelompok, tugas proyek, dan penilaian lisan. Selanjutnya yaitu penilaian sumatif, dilakukan dengan menggunakan tes tulis yang mencakup pengetahuan dan pemahaman materi pelajaran. Biasanya terdapat di akhir ujian semester atau tahun ajaran yang mencakup pengetahuan, pemahaman, dan penerapan konsep dalam mata pelajaran yang dipelajari. Dan yang terakhir adalah ujian nasional. Ujian nasional di beberapa negara terdapat ujian nasional sebagai evaluasi akhir tingkat SMP yang bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa secara nasional. Begitu juga dengan SMA dan SMK. Nah, dari beberapa penilaian tersebut terdapat plus dan minusnya. Nah, mari kita simak penjelasan plus minus dari evaluasi pembelajaran pada saat ini. Dalam proses pembelajaran saat ini terdapat beberapa plus dan minus dalam evaluasi. Plus, evaluasi yang beragam memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam berbagai cara. Evaluasi formatif yang berfokus pada pemahaman dan perkembangan individual dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan siswa dan memfasilitasi sesuai pengajaran. Evaluasi yang holistik mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa, dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemampuan siswa. Minusnya, evaluasi yang terlalu berfokus pada hasil akademik, seperti ujian standar, dapat menghasilkan tekanan yang berlebihan pada siswa dan mengabaikan aspek pengembangan lainnya. Evaluasi yang cenderung mengutamakan hafalan atau penilaian yang hanya mengukur pemahaman permukaan mungkin tidak akan mendorong pemahaman yang mendalam dan keterampilan berpikir kritis. Beberapa sistem evaluasi mungkin belum sepenuhnya mampu mengakomodasi keragaman gaya belajar dan kemampuan siswa. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai evaluasi pembelajaran di tingkat SD, SMP, SMA, maupun SMK. Saya Nono Triwijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.